Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika untuk SNBT 2026. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 2, aku bacakan dulu ya. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap siswa diharuskan mendapatkan skor minimal agar bisa lolos ke babak berikutnya dan skor minimalnya adalah 130. Oke, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah minus 2, dan tidak dijawab minus 1. Jumlah soal yang diujikan 50 soal. Ini kalau teman-teman mengikuti, udah aku bahas pada video sebelumnya ya, tapi dengan soal yang berbeda, dengan konteks yang sama ya. Jika Cici menjawab 40 soal dari 50 soal, tentukan banyaknya minimal soal yang benar agar ia lolos ke babak berikutnya. Nah, di sini ada kata kunci minimal ya. Oke, kita akan membuat sebuah modelnya. Pertama, kalian lihat di sini, Cici hanya menjawab 40 soal. Berarti terdapat 10 soal yang tidak terjawab ya. Karena totalnya ada 50 soal. Dan 40 soal ini yang dijawab itu belum tentu benar semua atau belum tentu salah semua. Ini pokoknya 40 soal ini adalah akumulasi dari benar dan salah, gitu ya. Nah, berarti kita akan mengasumsikan dulu atau memisalkan. Misalkan B-nya untuk menjawab benar ya. Banyaknya soal ketika soal tersebut dijawab dengan benar, gitu ya. Ini banyaknya soal. Dan S itu banyaknya soal ketika jawabannya salah, gitu ya. Banyaknya, itulah ya. Nah, kita lihat di sini ada 40 soal. Berarti yang dijawab oleh Cici kemungkinan benarnya itu banyaknya soalnya adalah B ditambah S. Sama dengan 40. Kenapa dibentuk kayak gini? Itu karena B-nya tadi banyaknya benar, banyaknya soal yang dijawab benar, dan S-nya adalah banyaknya soal yang dijawab salah. Jadi ketika dijumlahkan maka sama dengan 40 karena Cici hanya menjawab 40 soal. Itu ya. Dan supaya kita bisa menentukan minimal soal yang benar agar ia lolos ke babak berikutnya, maka kalian mengacu ke minimal nilainya 130. Itu ya. Maka nilai Cici itu adalah benar ditambah banyaknya soal yang salah ditambah banyaknya soal yang tidak terjawab. Itu kan sama dengan 130. Nah, sekarang yang benarnya itu ada poinnya gitu ya, yaitu sebanyak 4. Berarti setiap soal yang dijawab benar kita kasih poin 4. Berarti nanti kita punya 4 dikali B. Karena banyaknya soal yang jawab benar diinisialkan atau dimisahkan dengan B. Nah, terus yang salahnya minus 2. Berarti minus 2 kali S. Dan yang tidak terjawab adalah minus 1. Ini minus 1T ya. Sama dengan 130. Nah, karena kita udah tahu ya yang T-nya, yaitu sebanyak 10 soal yang tidak terjawab, maka kita tinggal mencantumkan aja minus 10 sama dengan 130. Maka kita punya 4B dikurangi 2S, pindah ya. Jadi dari negatif ke positif, berarti 130 ditambah 10. Kita dapat 4B dikurangi 2S sama dengan 140 ya. Nah, setelah itu kita akan lihat persamaan pertamanya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ini akan membentuk sebuah sistem persamaan linier dua variabel ya. 4B dikurangi 2S sama dengan 140. Nah, karena pertanyaannya berapa banyak minimal soal yang dijawab benar, maka yang akan kita tentukan adalah B-nya. Nah, untuk
menjawab ini, kalian tinggal menghilangkan S-nya dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi. Kalian kalikan aja atasnya dengan 2, kedua ruasnya. Jadinya B dikali 2, 2B, S dikali 2, 2S, sama dengan 40 kali 2, 80. Yang ini biarin aja. Tujuannya itu untuk menghilangkan S-nya ya, dengan cara menambahkan atau menjumlahkan. Oke, ini tinggal kita jumlahkan, ini hilang, coret-coret. Dapatlah 2B tambah 4B sama dengan 6B. Ini 80 tambah 140 itu sama dengan 220 ya. Nah, maka B-nya itu adalah 220 dibagi 6. Yaitu ini sekitaran 36,6 ya. Nah, kalian tinggal bulatin aja ke atas. Karena kalau misalkan kalian ambil 36-nya, maka dia tidak akan memenuhi nilainya gitu ya. Coba aja kalian masukin 36 ini ke B-nya. Nah, maka untuk menyesuaikan kondisinya, maka kita tinggal membulatkannya ke atas, yaitu banyaknya soal yang benar adalah 37. Jawabannya 37 ya.